Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Astala Victor SMP dari PS4A dengan NIM 0503231004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Yang pertama itu adalah pengertian uang. Nah, uang didefinisikan sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Karena itu, Imam Al-Ghazali mengibaratkan uang itu sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Nah, jadi maksudnya dari kalimat ini yaitu contohnya kita ambil aja uang 10.000. Nah, uang 10.000 itu tuh tercerminkan dengan martabak, dengan nasi padang, dengan eh, es teh panas dua, habis itu dengan bakso. Nah, itu kan harga-harga 10.000. Nah, disitulah yang dimaksud dengan mencerminkan barang gitu. Uang ini mencerminkan situ sebagai nilai ukur dari barang tersebut. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, proses terciptanya uang itu melalui proses yang panjang dan kesimpulan bahwa uang harus terbuat dari bahan yang tahan lama. Karena itu menurutnya uang harusnya terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Nah, sebenarnya di sini Imam Al-Ghazali mungkin nggak mau komen dah. Tapi asal muasalnya terciptanya uang itu memang terbuat pertama dari emas, perak, atau tembaga. Lalu tapi sebelum waktunya itu menggunakan sistem barter. Ada juga yang menggunakan kerang, ada juga yang menggunakan garam. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kita sudah menggunakan kertas. Lanjut ke teori uang. Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana melalui produk jasa dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, teori dan konsep Islam yang ada dalam Al-Quran lain itu lebih tepatnya ya. Itu yang pertama kalau utang piutang itu di surah Al-Baqarah 282. Di situ jelas banget tentang utang piutang. Kalau kalian mengutang itu bayarnya gimana? Kalau kalian misalnya nggak ada yang bisa mencatat itu bagaimana? Ada orang yang lupa atau bagaimana segala macam? Berapa saksinya? Berapa orangnya? Itu jelas banget di situ. Nah, habis itu ada juga di 283 itu tentang minjam meminjam apa? Gadai menggadai kalau nggak salah. Kalau saya salah mohon koreksi. Di situ jelas banget juga tentang gadai menggadai. Ada juga tentang riba di 275 itu teori dan konsep dasar keuangan Islam itu ada pada Al-Qur'an semua banyak banget. Aku rasa full sih semua keuangan Islam itu ada pada Al-Qur'an dan hadis ya. Ciri-ciri sistem keuangan Islam. Satu, harta publik dalam sistem keuangan negara Islam merupakan harta Allah. Nah, sebenarnya harta publik dalam sistem keuangan negara itu merupakan harta Allah itu apa ya? Bukan hanya sebatas itu, tapi ada juga yang namanya semua, kalau dalam ketauhidan, semua yang ada dalam dunia ini itu adalah milik Allah. Bahkan kita tuh cuma sebagai pengelolanya saja gitu, hanya sebagai dititip saja oleh Allah. Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam. Ini jelas ya, kalau kalian menyangkal hal ini, jadi sebenarnya Islam itu berada pada awal Islam itu ada pada zaman Nabi Muhammad. Jadi 24 nabi sebelum Nabi Muhammad yang kita ketahui itu belum Islam. Hanya sebatas agama tauhid saja. Jadi secara garis besarnya Nabi Muhammad lah orang pertama Islam gitu. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber yang mendasari bagi keuangan Islam. Ini tadi udah saya jelaskan. Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal. Nah, jadi sistem keuangan Islam ini tidak terbatas pada umat Islam saja, tapi bebas untuk semua manusia. Jadi kalau kalian umat Kristen yang ingin menggunakan sistem keuangan Islam ya boleh-boleh saja. Itu bagus sekali. Jadi tidak ada larangan dalam sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan dan sebagai sumber pendapatan negara. Ya, jadi sistem keuangan Islam ini sebenarnya ada beberapa sumber daya yang tidak bisa dikelola oleh individu, yaitu individu sumber daya yang memiliki hajat yang banyak. Contohnya jalan tol. Nah, dalam Islam, jalan tol itu nggak bisa dikuasai oleh satu orang, melainkan harus dikuasai oleh negara. Ada juga tentang tambang minyak. Nah, itu tidak bisa dikuasai oleh seorang, tapi harus dikuasai oleh negara. Karena itu memiliki hajat yang banyak yang di situ. Sistem keuangan sistem keuangan Islam ditandai dengan transparansi. Ya, jadi sistem keuangan Islam ini sangat-sangat transparan ya. Bahkan kalau kalian minjem uang di bank itu eh harus jelas semuanya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau kalian mau minjem uang berapa, ini berapa, segala macam berapa, itu harus jelas. Tujuannya apa, dipinjam untuk kemana, ini alurnya kemana. Untuk membuat bisnis apa misalnya, itu harus sangat-sangat jelas kalau dalam sistem keuangan Islam. Sistem keuangan negara Islam merupakan gerakan kebaikan ya. Jadi udah jelas lah ya. Kalau udah namanya Islam itu semua kebaikan. Jadi kalau ada Islam yang arahnya yang keburukan itu bukan Islam ya guys.
atau kalian ada aliran-aliran Islam yang kayak ini arahnya kok keburukan, nah itu bukan Islam. Islam tapi yang salah gitu. Sistem keuangan Islam adalah modal toleransi umat Islam ya. Jadi kita lanjut saja ke prinsip keuangan. Prinsip keuangan syariah. Satu, pelarangan riba. Seperti tadi yang saya bilang, riba itu dilarang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 275. Orang yang makan riba itu sama dengan orang yang eh apa ya dibuat katanya, di kerasukan setan kalau dalam Al-Quran. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan kalau kita bahkan kerja di lingkungan riba saja, itu kita bagaikan menyetubuhi ibu kita sendiri. Nah, itu sarkas lah ya. Dari Al-Quran tadi juga disarkas, orang yang makan riba itu orang kayak kerasukan setan. Orang yang kerja di riba itu juga seperti orang yang meniru ibunya sendiri. Itu sarkas keras banget ya dari Islam ya. Nah, riba itu merupakan tambahan atau suatu pokok pada penjualan barang beli ribawi atau tambah atau transaksi hutang piutang atas imbalan penyelenggaraan pembayaran yang diperjanjikan dalam akad. Dua, uang bukanlah komoditas. Uang dalam perdagangan Islam termasuk dalam elemen ribawi, artinya penggunaan uang tidak dapat dipandang sebagai komoditas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia secara langsung. Ya, jadi uang ini yang uang bukan komoditas itu adalah uang ini tidak bisa dimakan, gampang gitulah gampangnya. Jadi uang ini sebagai alat untuk makan tersebut. Nah, gitulah. Makanya uang ini bukanlah komoditas. Uang ini nggak bisa diperdagangkan juga. Nah, barang-barang komoditas itu barang-barang yang bisa diperdagangkan kayak emas, perak, tembaga. Nah, jadi kalau uang ini memang bukan termasuk komoditas. Tapi kalau dalam ekonomi konvensional, uang ini termasuk komoditas. Tiga, risk and sharing. Syariah tidak mengenal transfer of risk atau pemindahan risiko dari satu pihak ke pihak lainnya. Risiko akan ditanggung oleh seluruh pihak dalam kontrak karena risiko dan imbal hasil berjalan secara. Ya, jadi kalau kita misalnya kerjasama, habis itu contohnya gini lah, aku mau jualan nih, jual minyak goreng. Nah, jadi aku nyari pemodal gitu. Dia nyari pemodal 100.000, nah aku 100.000. Nah, jadi kita jual bareng-bareng. Nah, ternyata walaupun aku yang mengelola, ternyata bangkrut. Nah, jadi si orang yang memberikan 100.000 tadi itu nggak boleh bilang, ah ini kan salahmu, kau kau salah jualan apa segala macam. Enggak, kok aku udah bener. Nah, itu kita nggak boleh menyalahkan, dia tidak boleh menyalahkan kita secara apa semuanya gitu. Jadi kita ya berbagi resiko. Kalau gagal ya produknya gagal, kalau untung ya kita dua dapat untung. Jadi nggak boleh satu orang juga yang menerima tanggung jawab apa ya tanggung jawab kerugiannya itu. Jadi harus berbagi bersama. Begitu juga dengan keuntungannya. Tujuan keuangan syariah. Tujuan utama dari keuangan syariah tidak lain adalah menumbuhkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, terciptanya peluang kerja, adanya peningkatan perekonomian di segala bidang. Nah, lebih tepatnya tujuan keuangan syariah itu adalah untuk eh apa ya namanya? Kesejahteraan bersama. Jadi keuangan syariah ini kalau misalnya tidak ada di dalam Al-Quran tentang sistem keuangan, tapi ini tujuannya baik dan untuk kesejahteraan bersama dan tidak ada yang dirugikan, pasti itu Islam. Itu disetujui oleh Islam. Makanya sebenarnya kalau dalam Islam ini apapun itu segala bentuknya itu dalam kalau misalnya untuk tujuannya kebersamaan itu pasti dibolehkan oleh Islam. Mustahil dilarang oleh Islam. Apalagi tidak ada yang dirugikan ya kecuali kalau dirugikan tuh kayak korupsi. Nah, korupsi walaupun kalian nggak cari di Al-Quran, tapi kalau di korupsi itu ada merugikan orang lain, itu pasti diharamkan. Tanpa kalian cari terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu belajar terlalu dalam gitu lah. Sorry, terlalu dalam, tapi ya sekedar basic-basic doang bisa lah gitu ya. Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan non-bank. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan dimaksud. Nah, lembaga keuangan syariah ini seperti bank. Nah, itu lembaga keuangan syariah, bank syariah ya kan, ekonomi apa asuransi syariah. Habis itu ada juga apa lagi ya? Pegadaian syariah, ada juga akuntansi syariah gitu. Akuntansi syariah astaga. Ada juga apa lagi? Koperasi syariah dan lain sebagai macamnya. Cuman dibedakan aja ada yang bank dan non bank ya. Kalau yang bank ya kayak bank syariah, bank muamalah syariah, kalau non bank ya pegadaian syariah dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang
eh, konsep dan teori dan konsep dasar sistem keuangan Islam. Jika ada salah kata mohon maaf karena ini yang menurut saya pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.